Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini eh, wah, apa ya, agak sulit saya menjelaskannya karena ini proposalnya masih sangat penting diperbaiki. Sekarang kita mulai dari judul dulu. Judulnya itu The Impact of Harry Potter Movie Series. Jadi setelah saya baca sampai keseluruhan, eh, ini adalah case study. Berarti penelitiannya ini adalah meneliti seseorang yang hobi nonton Harry Potter, kemudian kita ingin mengetahui apakah eh, dengan nonton Harry Potter itu dia eh, bisa belajar atau meningkatkan speaking dia atau belajar bahasa Inggris dia. Nah, eh, apa secara judul seperti itu, cuman kata impact ini mungkin eh, nggak usah menggunakan kata impact, tapi cukup dengan apa eh, mungkin watching Harry Potter movie series ya to learn English. Nah, gitu aja lah kali. Kalau untuk speaking, eh, kalau menurut saya kita nggak usah di speaking saja, tetapi skills. Jadi maksud saya belajar bahasa Inggris gitu aja. Namun nanti di dalam pelaksanaan penelitiannya itu kita fokus ke skill apa gitu. Karena ketika kita tadi kita ingin meneliti orang yang suka nonton Harry Potter itu, uh, dia belajar apa saja kan tentunya tidak fokus ke hanya ke speaking saja. Oke, kalau secara apa secara judul ini sudah oke. Cuman syaratnya memang harus ada kasusnya, yaitu siapa orangnya itu. Boleh satu orang, tapi lebih bagus kalau lebih dari satu orang. Oke, nah di introduction kita eh, seperti ini tidak ada referensi sama sekali itu tidak bisa ya. Karena di introduction itu memang kita bukan untuk menjelaskan tentang teori, tetapi paling tidak kita berargumen. Misalkan contoh yang harus kamu apa katakan di background itu minimal itu adalah misalkan dengan adanya uh, movie hari ini atau sekarang era teknologi, era YouTube ya, di mana video-video pembelajaran itu banyak sekali, video movie juga banyak sekali. Jadi kita sangat mungkin punya akses movie. Nah, akses movie yang begitu banyak itu secara langsung atau tidak langsung kita bisa mengakses. We are or students are exposed to English material atau English spoken, I mean movies spoken in English atau movies in English seperti itu. Nah itu kan harus memiliki referensi ya. Pasti sudah banyak penelitian-penelitian yang meneliti tentang bagaimana penggunaan movie itu menjadi uh, sangat penting di dalam belajar bahasa Inggris. Nah, itulah kira-kira. Kemudian problem statement tidak seperti ini. Ya ini kita langsung saja. eh Maksud saya kalau di dalam background itu eh, sampaikan saja background tadi itu bahwa teknologi, bahwa video dan sebagainya sekarang sangat mudah diakses dan sebagainya mengerucutlah sampai pada video-video tertentu seperti Harry Potter yang sangat kental dengan aksen Britishnya misalnya seperti itu merupakan sumber belajar yang bagus. Nah, oleh karena itu, saya kan langsung diungkapkan bahwa penelitian ini adalah meneliti tentang seseorang atau mahasiswa atau siswa yang senang belajar, senang nonton Harry Potter dan oleh karena itu
kita ingin mengetahui sejauh mana kesenangannya itu dengan menonton Harry Potter itu uh, meningkatkan speaker maksud saya bahasa Inggris. Nah, jadi sekali lagi tanpa problem statement ini dibuang saja. Ya, problem statementnya dibuang. Oke, yang ini ya recent question. Kita langsung ke sini saja. How does exposure to, nggak usah exposure langsung aja. How does misalkan watching Harry Potter uh, improve, jangan influence, langsung improve apa? Improve speakingnya, go improve apa pronunciation-nya, improve atau increase vocabulary-nya. Jadi yang paling mungkin adalah pronunciation, kemudian vocabulary dan speaking. Gitu ya. Nah, itu boleh seperti itu. Tapi kita bungkus dalam istilah belajar bahasa Inggris. Gitu. Nah, tentunya eh, kalau watching ya bisa listening juga kan. Bisa improve listening. Karena watching movie itu kan bisa ke itu semuanya. Nah, oke. Sekarang eh, literature review. Jadi kalau judulnya demikian, itu kan yang paling utama adalah eh, belajar bahasa Inggris melalui movie. Jadi movie in and language learning mungkin seperti itu. Kemudian nanti bisa dikaitkan dengan apa literature ya, karena movie itu bagian daripada produk-produk literature. Jadi mungkin bisa mulai dari literature in language learning. Kemudian kita kita khususkan kepada movie ya, movie yang sangat kental dengan uh, apa dengan dialek ataupun accent tertentu. Uh, jadi teori tentang movie in language learning. Nah, jadi apa tidak usah langsung speaking. Kita nanti kita seperti yang saya katakan kita luaskan gitu. Ya, hanya pada speaking saja, langsung language learning. In this case, of course, English language learning. Jadi EL, English language teaching kalau dia English language learning. Oke, di speaking tidak perlu dibahas, tapi language learning. Kemudian bagian kedua mungkin kamu harus berbicara masalah uh, Harry Potter-nya. Kamu ceritakanlah Harry Potter, Harry Potter itu kan banyak ini serinya dan lain sebagainya. Kemudian kita kan sedikit tentang summary of the whole ya, the whole Harry Potter dengan banyak serinya itu. Tentunya kamu fokuskan kepada bahwa Harry Potter itu bisa menjadi sumber belajar gitu loh. Jadi aspek apanya misalkan dari Harry Potter itu menjadi sumber belajar. Saya juga sangat yakin sudah ada penelitian-penelitian terdahulu tentang Harry Potter. Nah itu saja, dua hal itu saja yang kamu bahas. Kalau yang ini tidak usah aja yang ini dibuang, tapi diganti dengan previous apa previous research, bisa previous research on uh, movies in language learning, bisa bisa dibahas. Tapi bukan bukan gaps in existing knowledge ya. Bukan. Oke, selanjutnya adalah uh, research methods yang bicara tentang langsung saja bicara tentang case study. Riset desainnya adalah case study. Jadi tidak perlu mulai dari kualitatif seperti apa tidak. Itu langsung case study aja. Case study benar-benar dijelaskan apa itu case study dengan berbagai definisi, maksud berbagai referensi dan intinya itu apa kan? Kalau case study itu kan paling tidak kita mendefinisikan apa itu case. Case itu apa kan sebuah fenomena dan selanjutnya lah pokoknya bisa dibaca yang ini Robert Kagan nih mau apa tahun dia ada yang tahun lebih
Jadi baru yaitu tahun 2017 kalau tidak salah. Robert Keyin itu. Nah, kamu baca nggak Robert Keyin itu? Robert Keyin itu bukunya ada yang sudah beredar di online, jadi kamu cari saja. Nah, itu. Saya sarankan benar-benar baca itu. Kalau Krepel agak sulit memahaminya, tetapi kalau karena Robert K. Yin atau Yin itu bukunya khusus untuk case study. Silakan baca itu, definisikan. Kemudian bagaimana cara melakukan case study itu. Kalau ini kan single case, instrumental, single case, multiple case, intrinsic case. Nah, eh, kalau saya sarankan kita jangan terlalu berteori tentang apa itu case study. Kita langsung saja apa itu case study, kemudian bagaimana melakukan case study. Nah, subjeknya, subjeknya itu kamu jelaskan siapa orangnya, tapi tidak boleh menyebut nama. Kalau ini sudah ya misalkan uh, berumur 24 tahun, tapi yang lebih lebih dijelaskan itu adalah bahasa Inggris dia seperti apa, bagaimana aktivitas dia dalam berbahasa Inggris, kemudian tentunya bagaimana dia kebiasaan dia nonton Harry Potter. Seperti itu. Jadi itu cuman itu saja yang dijelaskan ya. Jadi tentang dirinya, bahasa Inggrisnya dan bagaimana dia kebiasaan menonton Harry Potter, ya, di mana dia nontonnya dan sebagainya. Jadi jangan terlalu teoritis kayak gini ya. Kemudian ini tidak usah, kita langsung data collection. Jadi tidak perlu teknik of data collection, tidak perlu langsung saja data collection. Jadi kamu berbicara tentang uh, data apa yang akan dikumpulkan. Nah tentunya data kalau itu apa case tadi yang paling utama sumber data itu adalah interview. Jadi kamu bertanya apa kamu mendesain interviewnya seperti apa gitu akhirnya. Dan itu ada data collectionnya. Ya. Eh, kemudian em, selain interview itu apalagi gitu kan bisa jadi apa dokumen-dokumen lain seperti mungkin jadwal dia nonton, nontonnya di mana saja itu kan informasi tentang itu bisa juga jika dia memiliki jadwal-jadwal yang sudah tertulis atau yang sangat penting sebenarnya adalah artefak ataupun dokumen-dokumen lain misalkan kalau dia nonton Harry Potter disengaja juga untuk belajar bahasa Inggrisnya maka kita ingin tahu dokumen-dokumen apa yang diproduksi oleh dia misalkan list of vocabularies misalkan kalau dia sambil nonton sambil juga nyatat vocabulary yang dia ingin uh, pelajari dan sebagainya. Jadi minimal sekali lagi data collectionnya itu melalui interview dan dari dokumen atau artefak kalau disebutnya artefak itu sebenarnya dokumen itu sebenarnya tidak pas juga sih artefak tapi intinya dokumen lah ya. Kemudian instrumen tadi sudah kita interview itu harus dijelaskan. Interview itu desainnya seperti apa, mendesainnya. Nah setelah itu barulah data analisis. Data analisis itu harus dijelaskan thematical analysis, ya. Thematical analysis. Nanti mungkin saya akan posting di grup ya apa itu thematical analysis. Nah sisanya kamu bisa cari. Saya kira itu yang utamanya tentang judul kamu. Oke, selanjutnya adalah proposal
oleh Ruth Fiona Angelica. Judulnya The Use of Digital Storytelling in Teaching Reading Skill. Oke, ini adalah kuasi eksperimental. Nah, secara keseluruhan, proposal ini terlalu sederhana masih ya, masih banyak sekali yang harus kamu tambah ya. Nah, eh, karena ini eksperimental, jadi kita sebenarnya secara judul sih sebenarnya tidak layak untuk eksperimental karena storytelling itu adalah judul yang sudah sangat lama. Nah, sementara kalau eksperimental itu adalah judul yang kekinian. Nah, kalau sesuatu yang sudah lama itu kan tidak perlu dieksperimen lagi. Tapi kalau untuk classroom exercise mungkin bisa. Tapi kalau ini memang sudah ditentukan seperti itu, yang sudah disetujui oleh dosen PA-nya, ya udahlah, enggak apa-apa. Jadi kita lanjut dengan judul ini seperti apa adanya. Gitu ya, saya tidak lagi mengomentari apakah ini cocok atau tidak cocok. Kita anggap aja ini sudah oke. Dan oleh karena itu kita mulai dari background. Kalau background itu kalau dia adalah eksperimental, maka kita harus berargumen bahwa ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang perlu dieksperimenkan, dicoba dalam konteks sekolah yang atau kelas yang kita ajarkan. Bagaimana caranya kamu berargumen ya seperti itu. Nah, satu hal di background ini wajib ada referensi, tidak boleh tidak. Karena kalau dalam riset tanpa referensi itu seperti menghayal gitu lah. Padahal riset itu adalah kerjaan akademik ya yang harus ada referensi yang artinya kita merujuk ya pekerjaan-pekerjaan atau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kita. Walaupun di background itu tidak boleh terlalu banyak referensinya karena kita utamanya adalah berargumen eh, bahwa judul kita itu masih relevan, tetapi juga harus bisa menunjukkan uh, penelitian-penelitian terdahulu ya yang senada atau yang sudah dilakukan tetapi dengan konteks yang berbeda dan oleh karena itu wajib ada referensinya ya ini harus ditambah. Kemudian selanjutnya problem statement ya. Saya agak aneh sebenarnya ya karena saya itu kan sudah memberikan uh, apa tutorial. Di dalam tutorial saya tidak menjelaskan problem statement gitu ya. Nah, kalau kalau yang ini nih, kalau pakai problem statement dan sebagainya itu kayaknya bertele-tele gitu. Saya ingin langsung ringkas, langsung kita backgroundnya. Ini kan backgroundnya terlalu singkat untuk sebuah penelitian, sebuah proposal. Minimal itu kan saya sudah sampaikan eh, dua dua apa 2,5 halaman lah gitu. Tapi penuh dengan, tapi banyak juga referensinya gitu. Nah, setelah background langsung ke research question. Jadi ininya dibuang. Problem statementnya dibuang saja. Ya. Nah, langsung ke research question. Nah, kalau research question untuk eksperimental yang benar tuh nomor 2. How effective is the implementation? Bukan the implementation. How effective is atau is the use of digital storytelling in teaching reading effective? Nah, saya ulangi. Jadi yang ini salah, nomor 1 salah. Ya, jadi nomor 2-nya yang benar. Tapi bukan how, tapi is cukup ya. Is the use of digital storytelling uh, enhance atau improve, increase, ya, improve lah, reading skill. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua, how effective? Jadi, kalau yang pertama itu is it effective? Yang kedua, how effective it is. Right. Oke, di introduction itu masih perlu beberapa kan. Saya sudah jelaskan di dalam tutorial saya. Jadi harus makan tuh. Maksudnya harus dipelajari betul-betul lah.
Jangan kalian tuh ngarang sendiri ya. Di dalam tutorial itu sudah saya jelaskan. Di dalam introduction itu ada research question, ada scope of research kan. Scope of research itu kalau untuk eksperimental itu ada hipotesis dan ada variabel. Jadi hipotesis nol, hipotesis dan alternatif hipotesis. Kemudian variabel, variabel independen dan dependen itu harus dijelaskan. Kemudian ada terminologi. Nah, itu berarti ini masih kurang. Setelah itu barulah literature review. Nah, literature review karena ini adalah tentang teaching, maka yang kamu harus jelaskan adalah teaching. Jadi teaching apa? Teaching reading kan? Ini kan teaching reading. Mana nih? Kan reading skill. Jadi teaching English as foreign language bisa seperti itu. Judulnya bukan storytelling sekali lagi. Teaching English as foreign language atau teaching reading as a foreign language, ya, in foreign language. Nah, teaching reading in TEFL, gitulah kira-kira judulnya. Dan pembahasannya adalah kamu harus menjelaskan tentang teori tentang mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Teori itu harus dibahas di sini. Nah, setelah itu baru digital storytelling. Nah, teaching English using digital storytelling itu bagian kedua. Jadi B. Saya ulangi. Jadi B-nya itu A-nya tadi adalah teaching English atau teaching reading in foreign language context. Nah, B-nya adalah teaching reading using digital storytelling. Nah, di situ kamu berbicara tentang apa digital storytelling. Bagaimana penggunaannya, seperti apa riset-riset terdahulu yang menggunakan digital storytelling. Kemudian eh, kamu harus bahas digital storytelling yang kamu maksud itu adalah apa? Maksud saya digital storytellingnya apa? Itu kan pasti video. Videonya mana? Tentang apa? Itu harus dijelaskan di sini. Ya. Nah, kalau kamu mau bicara tentang reading skill, tadi itu di bagian atas, di teaching reading as foreign language to atau interval context. Di dalamnya ada reading skill. Oke, research methods itu kamu harus berbicara tentang eksperimental. Ya. Ini pakai kuasi, berarti kamu menjelaskan apa itu kuasi eksperimental. Dan penjelasannya wajib menggunakan referensi karena ini harus merefer atau berdasarkan sumber bacaan tertentu. Ya, bisa menggunakan Creswell. Ya, jelaskan itu sesuai dengan apa yang Creswell katakan tentang kuasi eksperimental. Nah, di sini harus dijelaskan step ataupun langkah-langkah dari kuasi eksperimental itu. Kuasi eksperimental itu langkahnya apa? Kan pertama definisi dulu. Definisi kuasi eksperimental itu adalah misalnya kuasi eksperimental itu ada dua kelompok, satu kelompok kontrol, satu kelompok eksperimental. Ada pretest, ada post-test. Nah, gitu. Partisipan. Nah, kalau kita pakai eksperimental, maka namanya bukan partisipan, tetapi population and sample. Ya, ada berapa orang populasinya, kelas berapa, dan sampelnya ada berapa. Kalau misalkan ada 5 kelas secara keseluruhan, misalkan kamu mengajar di SMP kelas 8 misalnya gitu. Ada total keseluruhan itu ada 8 kelas. Maka kamu mengambil hanya satu kelas untuk eksperimental, satu kelas untuk kontrol. Nah, begitu. Jadi sekali lagi bukan partisipan tapi population and sample. Data collection, tidak perlu pakai metode. Data collection, gitu. Nah, di dalam data collection, kamu harus berbicara tentang tes. Ya. Kalau pre-test, intervention, post-test itu harusnya dijelaskan di research design. Itu adalah proses
langkah-langkah penelitian. Gitu. Kalau di sini kita menjelaskan tentang instrumen, artinya alat yang kita gunakan ketika meneliti. Nah, alatnya untuk eksperimental riset pastilah tes. Tes kamu adalah tes reading. Jadi di sini harusnya berbicara tentang tes reading. Tes readingnya dari mana? Apakah bikin sendiri? Kalau bikin sendiri kisi-kisinya apa? Dan sebagainya. Dijelaskan di sini. Sekali lagi yang ini salah. Nah, ini salah. Ya, Eh, ini bukan menjelaskan tentang intervention. Di sini harusnya menjelaskan tentang tes reading. Nah, kalau kamu mau ada interview atau questionnaire itu untuk apa? Nah, kalau namanya eksperimental ini tidak perlu ya. Nah, ini saya merahkan aja karena semuanya sama. Hmm, Ini nah, sekali lagi data collection kamu berbicara tentang tes. Kita tidak perlu pakai interview karena riset kamu riset eksperimental. Oke, nah setelah data collection berarti data analisis. Di bawahnya berarti data analisis. Kamu harus berbicara tentang rumus-rumus yang digunakan untuk kuasi. Nah, lihat di buku Creswell. Ada setiap jenis research yang kuantitatif, ada rumus-rumus tertentu yang digunakan. Kamu jelaskan itu di sini ya. Kemudian kasih referensi Creswell gitu. Nah, semuanya harus ada referensi yang terakhir ya. Yang itu ada referensinya, referensinya harus menggunakan APA 7 edition, minimal 6 edition ya. Ini tidak boleh begini, nanti dalam tiap final itu harus lengkap. Nah, saya kira itu ya, secara keseluruhan kalau kamu ikuti apa yang saya bicarakan malam ini, itu insya Allah oke. Tapi kalau tidak, I don't know. Oke, good luck for your revision.